psikiatri dengan keluhan gangguan orientasi, memori jangka pendek, kesadaran, jangan terburu-buru memberikan antipsikotik, itu kemungkinan organik. Jadi nanti malah nggak ngobatin, malah jadi nggak karu-karuan. Terus kalau untuk psikotik itu sendiri, yang paling berat adalah schizofren. Jadi jangan terburu-buru memberikan diagnosis skizofrenia kalau nggak yakin betul. Jadi psikotik itu adalah dia tidak bisa membedakan antara realita dengan imajinasi. Kemudian apalagi ya? Kalau schizofren itu yang paling berat karena dia ada gangguan disorganisasi proses pikir, ditandai dengan waham yang bizar, dengan adanya thought. Lalu kalau ada lagi yang namanya schizoafektif, itu artinya gejala schizofren dengan gejala afektifnya sama-sama menonjol. Dan untuk terapinya itu diberikan antipsikotik ya. Antipsikotik itu ada yang atipikal, ada yang tipikal. Tapi kalau sekarang itu trennya bergeser ke atipikal karena efek sampingnya lebih minimal dibanding yang tipikal. Dan setiap kali pasien harus tanyakan ada atau tidaknya ide bunuh diri. Kemudian selalu tanyakan saat ini sakit yang keberapa. Jadi kita nggak perlu lagi mengulang dari awal untuk memberikan terapi. Kemudian kalau sakit pertama kali terapi minimalnya 2 tahun. Sakit 2 kali 5 tahun, dan semua sakit psikiatri yang sudah lebih dari 3 kali kambuhannya seumur hidup. Ya. Jadi bedakan dulu ini organik atau fungsional. Sampai sini ada mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya? Selamat siang dokter, izin bertanya dok. Saya izin bertanya mengenai yang skizoafektif dok. Jadi saya tuh sedikit masih bingung untuk diagnosisnya dok. Kan misalkan ada orang yang datang ke kami, tapi kami nggak tahu riwayatnya. Tapi dia tuh datang dengan keadaan manik, terus disertai dengan gejala psikosis, terus dia bertahan kurang lebih sampai 2 harian gitu. Tapi kita bisa nggak dok langsung diagnosisnya tuh jadi skizoafektif, atau kami harus tetap mempertimbangkan diagnosis bandingnya menjadi gangguan afektif bipolar episode kini manik dengan gejala psikotik yang F312 karena itu dok. Bipolar itu kalau lagi full blown, gejalanya juga lumayan ngaco kayak schizoafektif boleh. Karena prinsip terapinya pun sama ya. Jadi kalau gangguan afektif bipolar itu obatnya kan mood stabilizer dengan antipsikotik. Kecuali kalau saat dia sedang fase depresi, tambahkan dengan antidepresan. Tapi kalau sudah nggak depresi lagi, prinsip ini sama, hanya mood stabilizer dan antipsikotik. Jelas? Izin dok, jelas dok. Jadi Makasih, jangan bingung antara schizoafektif dengan bipolar ya. Kalau schizoafektif itu nggak selalu gangguan schizofrennya dengan gejala afektifnya timbulnya bersamaan. Kalau waham punyanya bipolar itu sifatnya kebesaran. Jadi masih masuk akal, sistematis. Kalau schizofren itu wahamnya nggak masuk akal. Jadi beda. Dan nanti sana belajar cara pakai YMRS, PANS, ya. Prognosisnya pakai yang ada di Kaplan tuh. Kalau untuk schizofren, ada yang good prognosis, ada yang poor prognosis. Bedakan. Nanti kalian gini aja. Besok ada waktu kan ya? Kalian ada waktu besok ya? Nanti kalau enggak hari Kamis lanjut dengan CBD ya, siapkan ya. Oke. Jadi kalau untuk kenapa sekarang antipsikotik banyak kan dipakai yang golongan atipikal karena efek samping lebih minimal. Kalau efek samping yang paling sering muncul apa? Izin menjawab dok, EPS dok. Apa saja gejalanya? Apa saja gejalanya tahu?
bedakan antara EPS, distonia akut dengan tardif. Distonia akut gejala emergensi. Tardif distonia efek samping kronis penggunaan antipsikotik. Kalau EPS efek samping dari antipsikotik. Bedakan ya. Ada mau nanya lagi nggak? Permisi dok, mau izin konfirmasi sedikit dok. Tadi itu kan dokter sempat bilang kalau misalkan pasien sakit jiwa yang pertama itu pertama kali masuk tuh terapi minimal 2 tahun. Terus kalau 2 kali itu minimal 5 tahun, tapi kalau udah 3 kali atau lebih itu seumur hidup dong. Itu berlaku untuk pasien gangguan Psikotik. psikotik kayak psikotik aja Psikotik. ya dok. Tapi kalau yang seumur hidup itu semuanya. Baik dok, terima kasih dok. EPS itu ditandai dengan tremor, bradykinesia, hipersalivasi, rigiditas. Itu EPS. Jadi kalau schizofren itu ada jarak mesolimbik, mesokortikal, nigrostriatal, tuberoinfundibular, dan lain-lain. Kalau gejala positif, berarti yang terganggu sekali adalah mesolimbik. Kalau gejala negatif, yang mesokortikal. Kalau yang efek metabolik ke tuberoinfundibular. Kalau yang EPS, larinya ke nigrostriatal. Ada yang mau nanya lagi nggak? Saya lebih suka kalau diskusi, kan udah bikin materinya. Kira-kira apa yang mau tanyakan? Izin bertanya dok, yang tentang EPS tadi dokter bilang kalau contohnya udah efek samping EPS, izin bertanya apakah obat psikotiknya di stop dulu terus diganti buat ngatasin EPS dulu? Kalau EPS muncul, coba berikan dulu trihexyphenidyl atau golongan antikolinergik. Tapi harus tahu ya, interaksi obatnya itu akan mengurangi efektivitas. Kalau sampai antipsikotiknya dikurangi kecil, dan lebih kecil dibandingkan antikolinergiknya, pertimbangan untuk switching. Karena nanti nggak ada efeknya. Jelas? Mohon maaf dok, berarti di stop dulu tapi sambil dipantau dulu, nggak dok? Enggak, berikan antikolinergik dulu. Baik dok, untuk tahu stop antikolinergiknya terus apakah akan dilanjutkan kembali gitu dok antipsikotiknya? Kalau sudah muncul EPS nggak akan hilang sih, biasanya akan terus. Dan kalau makin parah gejalanya, switching. Dan untuk follow up gejalanya, pakai SARS. Itu nanti kalian belajar di sana ya, alat ukurnya ada di RSJ. Baik dok, terima kasih dok. Ada yang nanya lagi nggak? Gini deh, untuk diskusinya lanjut besok ya? Bisa? Atau kira-kira sekarang ada yang tanya lagi nggak? Yuk. Permisi dok, mau izin bertanya lagi dok. Silakan. Kalau kan salah satu penanganan untuk gangguan psikosis itu bisa pakai grup terapi ya dok. Saya tuh bingung sama penasaran kalau misalkan grup terapi itu sejauh ini tuh efektif gak sih dok kalau untuk penanganan gangguan psikosis? Soalnya kan berarti secara nggak langsung kita mengumpulkan orang-orang dengan keluhan dan kondisi yang sama gitu ya dok di satu tempat. Apa itu nggak bikin? Ya tentunya dalam kondisi lebih tenang dulu. Kalau yang tilikanannya sudah bagus, mereka akan merasa mereka nggak sendirian dan mereka akan saling mendukung dan tidak merasa sendiri. Itu bisa membantu mempercepat penyembuhan, tentunya dalam kondisi yang tenang dan sudah lebih realistik. Kan beda. Baik dok, berarti harus ditunggu udah tenang dulu ya pasiennya. Ya iyalah. Kalau misalnya bisa malah bikin baru. Oke, makasih dok.
Terus ada lagi? Kalau besok CBD bisa nggak? Siapin aja ya. Baik, Dok. Kalau kayak gitu, lanjut aja besok bimbingannya ya. Oke? Heeh. Dok. Saya akhiri dulu ya. Yuk, Baik, yuk, Dok. Selamat siang. siang, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Baik, Dok, banyak, Dok.